Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita mengampuni. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami tahu kalau kami ada hingga hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Hidup kami dilimpahi oleh cinta kasih daripada Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya, kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian juga. Saudara, ada kata perintah di situ. Ada kata seruan di situ. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian juga. Jadi ada kata perintah, ada kata acuan, ya, sehingga kita boleh disebut seorang Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35, Rasul Petrus bertanya, sampai sejauh mana pengampunan itu harus diberikan apabila seorang melakukan kesalahan? Sampai 7 kali kah? Namun Tuhan Yesus berkata, sampai 70 kali 7 kali. Yang berarti 490 kali. Tentu ini saudara tidak bisa diartikan demikian 490 kali, bukan. Karena kalau kita berpatokan di situ berarti kasih kita itu terbatas. Berarti kasih kita dibatasi oleh angka. Jadi saudara, berapa kali kita mengampuni itu artinya tidak terbatas, tidak dibatasi oleh angka berapa kali. Saudara, sangatlah sedih hati Allah ketika kita tidak bisa mengampuni, sementara Bapa sendiri mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 dan 15. Seseorang yang ingin menerima belas kasihan dari Allah harus juga menunjukkan belas kasihan terhadap orang lain. Memang seringkali untuk mengampuni ada sesuatu yang sangat berat, sangat kuat sekali untuk menarik kita, berat untuk mengampuni.
Mungkin kita dikecewakan, mungkin kita difitnah, mungkin kita pernah disepelekan, direndahkan. Jadi berat sekali untuk mengampuni. Tetapi ingatlah ini saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Roh Kudus, yakinlah bahwa Anda bisa melakukannya. Dan please, jangan ditunda-tunda. Saya teringat satu kali saya ada di Wisma ataupun tempat penginapan di mana siswa-siswa ditempatkan di situ. Kebetulan dulu saya mengambil sekolah Alkitab. Jadi ditempatkanlah siswa-siswa teologi ini di Wisma itu. Nah, saya menyapa, ada yang saya sebut dengan adik lah. Dia bukan sekolah Alkitab, tapi dia adiknya di mana abangnya bersekolah Alkitab. Saya akrab dengan abangnya, akrab juga dengan adiknya ini. Saya tidak tahu apa yang dia sedang alami, masalah apa. Tapi saya dengan tulus, dengan tidak berpikir apapun, saya menepuk pundaknya. Pelan saja saya tepuk. Saya bilang, apa kabar? Saya bilang, gimana kerjaan segala macam. Tiba-tiba dia marah, semarah-marahnya, dan melontarkan kata-kata yang jorok. Dan saya shock banget mendengar itu. Saya nggak tahu dia lagi ada masalah apa, tapi dia melontarkan kata-kata yang sangat kasar. Dan dia itu masih di bawah sekali umurnya. Dia panggil abang ke saya. Saya masuk ke kamar saya, bergumul yang berat. Pengen rasanya manusia lama saya itu pengen nonjok begitu loh. Kasih pelajaran gitu loh. Di kamar itu bergumul banget. Karena kasarnya omongan dan betapa dia merendahkan pada waktu itu. Nah, saya bergumul, tetapi Roh Kudus itu kasih kelembutan hati. Dan kalau mengingat masa lalu saya, akan sulit melakukan itu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, ampuni orang itu. Pergi ke kamarnya, minta maaf. Dan saya bilang itu gak mudah dan kayaknya gak mungkin. Sebab letak kesalahannya bukan di saya. Saya hanya menyapa dia. Saya sapa pun dengan sapaan kasih. Nah, kemudian bergumul. Lalu saya memutuskan untuk kemudian meminta maaf. Saya datang ke kamarnya, saya ketuk. Saya bilang, Dek, abang minta maaf. Siapa tahu saya menyapamu di waktu yang kurang tepat. Salah sikap saya. Saya meminta maaf kepadamu. Nah, dia mendengar itu, dia terkejut. Sangat-sangat terkejut dan terpukul. Dan dia bilang, aku yang harus minta maaf, Bang. Aku yang salah. Emosionalku tidak terkendalikan. Maafkan saya, Bang. Sejak saat itu kita makin dekat, makin akrab. Roh Kudus menuntun kita untuk kemudian kita mengampuni. Dan saya percaya ada berkat di balik pengampunan. Ada pemulihan di balik pengampunan. Ada kuasa yang dinyatakan di balik pengampunan. So untuk itu saudara, jangan tunda-tunda mengampuni. Supaya saudara mengalami pemulihan, mengalami kuasa dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu. Dan hari ini kami mengambil satu tindakan. Kami mengambil satu deklarasi. Yaitu mengampuni. Dan hari ini kami akan mengampuni siapa saja yang melukai kami, yang mengecewakan kami. Dan kami percaya akan ada kuasa Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dinyatakan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.